sate. Kalian semua pasti udah nggak asing sama sate kan? Ciri khasnya jelas banget, ditusuk. Kalian tahu nggak sih, memasak makanan dengan cara ditusuk ternyata ada tujuannya loh. Selain praktis, bahan makanan juga bisa matang secara merata. Jangankan sate, yang dagingnya udah potongan kecil-kecil. Potongan daging ayam segede gini ditusuk juga guys. Jelas banget, matangnya pasti lebih merata. Makanan yang ditusuk ala sate memang bukan di Indonesia aja guys. Di beberapa negara, ada juga jenis makanan yang tampilannya juga ditusuk. Seperti sakao dari Tionghoa atau kushi dan yakitori dari Jepang. Nah, tim tahu nggak sih lagi mampir ke kedai Kushimo Subisachi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat guys. Resto Jepang yang udah ada sejak 2014 ini menyediakan seratusan menu sate guys. Antara lain, kushi dan yakitori. Kedua jenis makanan ini sama-sama ditusuk layaknya sate guys. Cuma yang membedakan, kalau kushi digoreng, kalau yakitori dibakar. Kalau merujuk ke arti bahasanya sih, yaki artinya dibakar dan tori adalah ayam. Makanya, kebanyakan daging ayam yang dijadiin yakitori. Meskipun bisa juga pakai bahan yang lain. Dalam satu tusuk, ada 3-4 potong bahan. Bumbu yakitori ada yang tarik atau manis, dan siau atau asin. Tampilannya mirip-mirip lah sama sate pada umumnya, cuma beda di toppingnya guys. Ada yang pakai keju mozzarella, saus plum, daun oba, daun bawang asin, wasabi, dan lombok parut, plus kecap asin. Tinggal pilih sesuai selera deh. Kalau kushi pilihannya lebih beragam guys. Ada tori sasake ume shizomaki. Aduh, apaan lagi sih ini? Intinya, ayam yang diisi daun shiso atau oba dan ditusuk ala sate. Terus ada shiso minchi atau daging ayam giling yang dibungkus daun oba. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih? Daun shiso ini biasa digunakan sebagai penamping menu daging. Karena masih satu keluarga dengan daun mint, maka punya sensasi rasa mentol yang tipis. Fungsinya bisa untuk mengurangi rasa amis pada daging. Satu lagi bahan yang unik nih, ada gobo no karage. Gobo adalah akar tanaman burdok. Iya, emang masih asing ya kalau di Indonesia. Bahan makanan ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Kalau yang mau kita makan ini, udah direbus sampai 2 kali. Gunanya untuk menghilangkan getah dan bikin empuk daging, sekaligus direbus dengan bumbu. Akar burdok yang udah dibalur dengan tepung beras ini dimasak dengan cara karage, yaitu teknik penggoreng rendam atau deep fried. Meskipun bentuknya mirip singkong, teksturnya lebih renyah dibandingkan singkong. Jadi masih ada krenyes-krenyesnya gitu loh guys. Kalau menu yang satu ini, ada yang tahu nggak nih? Berwarna putih, tapi bukan tahu. Hahaha. Orang Jepang sih menyebutnya hanpen atau fish cake. Seperti halnya surimi atau crab stick, hanpen terbuat dari pasta ikan guys. Pengolahannya sih tergantung selera. Kalau di sini dimasak pakai hot plate dan ditambah saus mentai, plus keju mozzarella yang melimpah. Widih, teksturnya empuk, agak kenyal, dan kalau digigit ada sensasi kempes. Mirip-mirip marshmallow, tapi nggak lengket gitu loh guys. Kalau mau lebih seru lagi, resto ini punya menu yang memikat pelanggannya. Ada aburishime saba, ikan saba atau makarel dibakar langsung di depan pelanggan. Tujuannya sih untuk meyakinkan pelanggan kalau ikannya benar-benar segar. Lama pembakaran sih tergantung selera, mau yang setengah matang atau sampai matang sekalipun. Dan bener aja nih guys, kalau ikannya seger sih nggak perlu banyak bumbu juga udah enak. Serius guys, ini enak banget. BTW, ikan makarel sering disamain dengan ikan sarden. Padahal beda loh guys, ikan makarel masih satu keluarga sama ikan tuna. Nah, kalau ikan sarden masih sekeluarga sama ikan kembung. Jelas beda kan? Sekarang udah makin nambah kan referensi kuliner Jepang selain sushi? Cus, tunggu apa lagi? Buktiin sendiri deh enaknya.